wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah hadir di perkuliahan Koskonting. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang metode harga pokok. Di metode harga pokok kita akan membahas tentang berapa yang akan dijual satu unit produksinya ya. Anda tahu tentang harga pokok ya. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produksinya secara massal, bukan berdasarkan pesanan ya. Jadi tadi kan minggu kemarin kita bahas secara pesanan. Jadi kita melakukan produksinya itu adalah secara pesanannya saja yang kita produksi. Kalau sekarang itu kita tidak memproduksi sesuai dengan pesanan. Meskipun ada pesanan 50 berarti kita tetap produksinya itu adalah sebesar-besarnya atau sesuai yang kita inginkan, berapa yang akan produksi untuk hari ini. Selanjutnya adalah biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Karakteristik metode harga pokok proses ya. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contohnya ya, di sini adalah perusahaan itu ada pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe itu biasanya ya untuk contoh pabriknya. Perbedaan metode harga pokok produksi, metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan ya. Kalau semisal harga pokok pesanan itu pengumpulan biaya produksinya itu menurut pesanannya. Jadi berapa dia pesan berarti dialah yang akan dihitung pengumpulan harga biaya produksinya, tidak menghitung harga produksi yang lain. Kalau harga pokok proses ya itu menghitung menurut per, departemen per periode akuntansinya. Jika dia itu adalah departemen produksi berarti memproduksi massal berarti dia yang akan dihitung. Sedangkan perhitungan harga pokok pesanannya itu kalau semisal harga pokok pesanan, total biaya pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Sedangkan harga pokok proses, total biaya periode waktu tertentu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tertentu juga. Sedangkan pengelolaan biaya produksinya, kalau harga pokok pesanan, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Sedangkan harga pokok proses tidak perlu biaya langsung dan tidak perlu langsung juga. BOP ditetapkan atau jumlah produk satu periode akuntansinya. Sedangkan biaya overhead pabriknya atau BOP-nya, harga pokok pesanan, terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lainnya, biaya ditetapkan di muka. Sedangkan harga pokok proses BOP-nya itu adalah selain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja juga dibebankan sesungguhnya terjadi pada periode akuntansinya. Arus produk pada harga pokok proses. Produk dapat bergerak di pabrik dengan berbagai cara. Yang pertama, ada 3 bentuk arus atau aliran produk yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok proses, yaitu diantaranya arus produk berurutan, sedangkan yang kedua arus produk sejajar, setelah itu arus produk selektif. Itulah untuk 3 bentuk arus
tersebut. Gambar 1 aliran produk secara berurutan. Ini adalah gambar secara berurutan ya teman-teman ya. Silakan Anda disimak saja ya produk dalam proses departemen ya. Pemotongan, setelah itu nanti ada bahan baku, tenaga kerja overhead. Setelah itu adalah produk dalam proses departemen tenun. Setelah itu adalah tenaga kerja overhead. Produk dalam proses departemen painting ya, ada barang jasa, bahan baku, tenaga kerja overhead. Adapun gambar kedua, aliran produk secara paralel ya. Ini adalah paralel ya, bentuknya sama paralel juga. Yang ketiga, arus produk secara selektif ya. Ini adalah secara selektif ya teman-teman ya, untuk arusnya. Manfaat informasi harga pokok proses itu ada beberapa. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Akuntansi akuntansi bahan atau tenaga kerja dan biaya overhead pabrik atau biaya overhead. Pada perusahaan manufaktur, proses produksi dapat berlangsung melalui beberapa departemen. Yang pertama, biaya-biaya dikumpulkan pada masing-masing departemen pada suatu periode. Yang kedua, pada arus produk yang berurutan, produk selain dari departemen 1 akan menjadi bahan baku. Departemen 2 dan produk selain di departemen 2 menjadi persediaan barang selesai yang siap dijual. Laporan biaya produksi. Pengertian laporan biaya produksi merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen dan pertanggungjawabannya. Juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransaksikan dari suatu departemen ke departemen lainnya atau ke persediaan barang jadi. Isi laporan biaya produksi diantaranya ya, biaya total dan per unit produksi yang diterima dari satu atau lebih departemen, biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan, biaya persediaan produk dalam proses atau BDP ya, awal dan akhir, biaya yang transfer ke departemen berikutnya. Selanjutnya ya, laporan biaya produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, memuat data kuantitas. Setelah itu yang kedua, memuat jumlah biaya total dan per unit. Yang ketiga, memuat pertanggungjawaban biaya. Data kuantitas ya, data kuantitas menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam suatu departemen. Setelah itu data dinyatakan dalam unit produk, misalnya ya, buah, literatur, dan logam, tidak dalam suatu bahan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama, menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasi dalam suatu departemen. Jumlah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, jenis biaya yang diakumulasikan di departemen hanya atas biaya produksi. Unit ekuivalen yaitu yang menyatakan banyaknya unit. Unit ekuivalen, unit selektif ditambah dengan unit dalam proses akhir dikali persentasenya. Setelah itu pertanggungjawaban biaya menyajikan informasi. Setelah itu jumlah biaya yang harus dibayar. Ini laporan biaya produksinya ya. Data produksi ini ada beberapa, jumlah produksinya, penyelesaiannya. Soal latihan ini adalah kita kerjakan minggu depan ya, atau kerjakan di rumah, minggu depan kita bahas.
daftar pustakanya ini,